Muhammadiyah Makassar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Empowering Minds into Humanity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo, apa kabar para pemirsa podcast FKIP dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya rasanya bisa hadir bersama dengan teman-teman semua. Dan kali ini saya bersama dengan seorang ibu yang sungguh luar biasa. Mungkin tidak asing lagi di mata pemirsa. Beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apa kabar ini Ibu? Ya baik Pak. Alhamdulillah. Ibu Dr. Munira MPD ya. Dan hari-hari Ibu ini saya tahu sangat sibuk sekali padat. Selain mengajar, meneliti, sekedar ingin tahu dulu Bu, sebelum masuk ke bahasa Indonesia sebagai pimpinan prodi. Ibu ini kan sudah berapa tahun ya Bu ada di Unisum Makassar? Saya sudah 25 tahun. 25 tahun? Iya. 20 tahun. Hampir 26 tahun. Hampir 26 tahun. Iya. Dan sekarang kan yang yang saya tahu informasi tentang Ibu itu sekarang sudah pangkat rektor kepala 4C ya, dan sebentar lagi guru besar. Iya, Mungkin ini sudah proses Bu ya? Iya, sudah proses di kementerian. Alhamdulillah. Oh ya Bu, dan ada beberapa hal yang saya juga tahu tentang Ibu. Ibu sering ini, saya lihat sering ada pamfletnya bawa materi sebagai instruktur. Instruktur apa sih Bu yang Ibu biasa lakukan? Instruktur terkait apa itu Bu? Ya, baik, mengenai instruktur di luar sana dengan kerjasama yang tentunya universitas, itu di LPM 4TK, di LPMP sebagai instruktur kurikulum 2013, instruktur guru pembelajar, instruktur PKB, dan narasumber untuk di kepala sekolah, dan begitu pun juga instruktur untuk pendampingan guru-guru di kabupaten. Yang rekognisi juga yang center dibicarakan saat ini ya Bu ya. Iya. Kalau mengenai rekognisi ya tentu kita ini sebagai dosen tentu catur dharma harus kita implementasikan dan kita harus berbuat ya, karena itu adalah tuntutan sebagai dosen yang catur dharma, terutama sebagai pemateri rekognisi di Thailand, di UTM, itu sudah 2 kali presentasi, publikasi di samping presentasi juga. Begitu juga jadi presenter internasional dengan yang diselenggarakan dari Thailand. Dan begitu pun juga visiting professor lecturer dengan untuk mengajar dengan mata kuliah yang selama ini yang saya bina mengenai fonologi. Luar biasa loh Bu. Bahkan Ibu juga punya channel YouTube kalau saya nggak salah. Ibu sering sharing di situ ya, pembelajaran bahasa di channel Ibu di YouTube. Ya. Itu luar biasa Bu. Yang menarik bagi saya secara pribadi Bu, dengan kesibukan Ibu yang saya kenal yang luar biasa itu, bahkan sebelum proses pandemi ini datang, itu kan sering terbang kemana-mana bawa materi sebagai instruktur dan sebagainya kan Bu ya. Nah yang menjadi tanda-tanya ini Bu, bagaimana sih Bu mengurus ini loh? Ibu kan juga punya keluarga, ada anaknya Ibu sudah berapa? 4. Nah itu kan harus mengurus. Bahkan anaknya yang saya dengar yang pertama ini kalau nggak salah sudah selesai di kedokteran kan Bu ya? Sementara puas tingkat kedua kan. Nah, bagaimana Ibu membagi waktu itu dengan segala kesibukan yang Ibu ada sekarang? Ya. Baik, untuk membagi waktu antara keluarga dengan karir, memang saya kan rata-rata bangun itu jam 4 subuh dan semua itu terstruktur. Ketika jam 4 subuh sudah salat tahajud dengan subuh, sambil memasak sebagai ibu rumah tangga untuk sarapan suami dan anak-anak. Ketika jam 6 atau setengah 7 dia sudah makan, baru saya memasak lagi untuk siang. Dan begitu pun juga kalau jam 8 kan kita kantor kan jam 8. Jadi semuanya itu teratur dengan baik. Artinya memanage waktu itu. Nah, ketika ada kegiatan-kegiatan catur dharma, tentu kita harus komitmen
bahwa sesudah salat isya biasanya kan beres semua urusan keluarga, maka disitulah kita membuat yang namanya draft penelitian, pengabdian masyarakat, dan tentu ini yang paling mendasar itu bagaimana kita menjalin silaturahmi dengan networking dengan teman-teman yang memang punya kapasitas di bidang penelitian di lembaga-lembaga. Oh, luar biasa. Jadi semuanya ada waktu ya. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk aktivitas. Ibu sebagai dosen, sebagai instruktur, sebagai pelatih dan sebagainya. Bahkan sekarang sudah diorbitkan ke menjadi guru besar. Mudah-mudahan amin Ibu ya, mudah-mudahan. Dan ada tambahan terakhir karena memang suami dan anak sangat mendukung. Dan ketika saya biasanya ada yang terlambat ke kampus, dia selalu mengingatkan, kenapa tidak pergi ke kampus? Dia selalu memberi dukungan yang malah tanya-tanya Ibu ya, kalau Ibu di rumah Ibu ke kampus. Kadang juga hari Ahad, kenapa tidak ke kampus? Ini hari Ahad ya, tetapi dia sangat mendukung dan melihat aktivitas itu dan saling bersinergi juga untuk tugas-tugas di rumah. Luar biasa Bu. Selain Ibu dengan kegiatan-kegiatan pelatihan sebagai dosen pengabdian sebagainya, Ibu aktif juga di beberapa organisasi mungkin. Organisasi apa Ibu? Organisasi terutama pernah di PBA, Asia di daerah. Sekarang saya menjabat itu mulai 2015 kan ketua LPP dan sekarang wakil ketua 2 membidangi kesejahteraan sosial, begitupun juga dengan lingkungan, dengan pendidikan. Jadi di samping itu aktif juga di asosiasi dosen seluruh Indonesia, asosiasi IKAPROPSI. Dosen bahasa Indonesia Bu ya? Ya, bahasa Indonesia, dan begitupun juga di asosiasi tentang profesi-profesi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga penelitian pengembangan. Dan tentu juga banyak sebenarnya profesi yang diikuti itu sekedar untuk menjalin silaturahmi dan networking untuk pengembangan baik itu di prodi maupun secara khusus di fakultas. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Sisi-sisi kehidupan Ibu kita ulas sedikit ya, sambil ini. Tapi Ibu tujuan kami ya mau mengundang Ibu di sini selain untuk mengorek tadi sisi kehidupan Ibu yang memang agak unik menurut saya karena di tengah kesibukan bisa membagi waktu yang luar biasa. Nah yang penting kami undang di sini Ibu adalah kami minta Ibu mungkin menceritakan sih bagaimana bahasa Indonesia, progres Indonesia, capaian-capaiannya, apa visi-misi. Ini kesempatan loh Bu, di bagian nanti kalau di akreditasi ini kan disosialisasikan lewat podcast YouTube. Jadi Ibu sudah melakukan itu di Prodi Bahasa Indonesia. Makanya kami undang, mungkin Ibu sosialisasikan visi-misinya. Nanti juga kami akan tag di layar visi-misi itu ketika diputar video Ibu ini. Silakan Bu, mungkin saya berikan waktu kepada Ibu untuk menyampaikan hal-hal apa yang ada di Prodi Bahasa Indonesia, capaiannya, akreditasinya dan sebagainya. Kepada Ibu Dr. Munira MPD, disilakan Bu. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya baik, untuk visi misi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu adalah pada tahun 2024 tercapainya itu mewujudkan program studi berkarakter Islami yang terpercaya dan unggul dan membangun kerjasama baik regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Terkhusus nanti visi berdasarkan dengan MBKM nanti ini adalah menuju bagaimana menghasilkan tenaga pendidik atau calon guru, calon peneliti, dan wirausaha bahasa. Di samping juga yang menarik adalah menjadi penulis yang kreatif dengan pratacara ya sebagai protokoler gitu ya, karena ini prawara seperti itu ya. Tentunya visi ini jabaran dari visi misi, tentu misinya ya, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang tentunya berbasis terintegrasi dengan al-Islam kemuhammadiyaan dan menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis penelitian dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang ketiga itu mengembangkan jaringan kerjasama baik tingkat nasional, regional dan internasional dalam rangka menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya. Tujuannya yaitu bagaimana menghasilkan tenaga pendidik yang tentunya yang pemula, karena sekarang ini
KKNI itu level 6, ya level 6 tentu menjadi calon guru. Di samping calon guru, peneliti dan wirausaha bahasa, tentu ini akan diproses di prodi ya. Yang kedua menghasilkan penelitian yang mampu mengembangkan ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia berbasis pembelajaran. Ya, begitupun juga upaya tujuan prodi menghasilkan juga pengabdian masyarakat dengan mengembangkan jaringan baik di nasional kerjasama. Karena kerjasama sekarang ini di prodi itu sudah kebetulan didukung dari mahasiswa asing. Ya, kita itu sudah dari tahun 2006 sampai 2000 karena pandemi ini 2020 itu sudah banyak dari negara-negara yang banyak orang-orang dari negara luar yang kemudian kuliah di bahasa Indonesia. Iya. Baik, untuk tentunya dari visi misi itu ada tahapan pencapaian yang harus dikejar dari target itu di tahun 2020 ini ya, ada tahap-tahapnya bahwa bagaimana dosen-dosen itu mempublikasi nasional dan internasional jurnal. Begitu pun juga dengan pencapaian untuk kebetulan di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia itu kan berjumlah 32 dosennya dan doktor ya. Jadi tahapan itu dari 2024 dia bisa mencapai 80%, karena dari 32 itu 6 dosen yang sementara untuk insya Allah tahun depan untuk proses doktornya, tetapi yang belum selesai itu 17. Jadi sekarang ini doktornya itu ya, pencapaian itu insya Allah di tahun 2024 sudah 85%. Iya, insya Allah. Peringkat akreditasi bahasa Indonesia sekarang bukan? Iya, dapat A dan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menuju unggul sesuai dengan target-target untuk kualitas prodi kita. Capaian-capaian mahasiswa sejauh ini di Prodi Bahasa Indonesia? Ya, di pencapaian mahasiswa itu tentu di samping dari IPK-nya ya, tentu dari kita juga melihat dari track study-nya bahwa pada umumnya mahasiswa itu sesuai dengan visi misi itu sebagai guru dan banyak sebagai PNS, di samping juga honor. 3 tahun terakhir ini berdasarkan capaian profil pendidikan bahasa Indonesia itu wirausaha ada, lanjut S2 yaitu baru tahun lalu itu 39 mahasiswa yang lanjut untuk S2. Di samping juga itu sebagai wirausaha dan penulis, begitupun juga sebagai PNS ya. Jadi tidak hanya dibuat untuk menjadi guru, tapi berusaha menjadi dosen, bahasa dan sastra, tenaga ahli mungkin ya ini. Karena ini kan sesuai dengan profil pendidikan bahasa Indonesia. Capaian yang lain Bu yang di mahasiswa mungkin pernah ikut MBKM atau ikut lomba-lomba di bahasa Indonesia? Kalau mahasiswa untuk prestasi untuk nasional dan internasional itu pernah memang mahasiswa ikut lomba film, tapi itu pun tidak juara, tapi dia berkontribusi di situ. Tapi prestasi mahasiswa juara 1 lomba cerpen, kumpulan ontologi puisi, begitupun juga prestasi mahasiswa sekarang ini dia diikutkan untuk konferensi, ada internasional, ada nasional, presentasi hasil karyanya di Bandung dengan di Jakarta waktu tahun 2020. Dan tentu aktivitas yang lain itu dia mengikuti, kebetulan kita ini kan sudah dipercayakan untuk MBKM tahun 2020, maka implementasinya di tahun 2021. Kebetulan dari IKU yang 8 yang pernah dijabarkan di pedoman Kampus Merdeka Belajar itu ya, itu ada 8 IKU. Kalau sekarang kan 9 IKU, tetapi kita mengambil dulu 3. Yang 3 itu adalah pertukaran mahasiswa di semester 5 dan asistensi mengajar di semester 6 dan KKN tematik
yang kita sudah programkan baru-baru ini sudah dilakukan dari 26 mahasiswa. Dan capaian-capaian dari KKN tematik itu dia menggali potensi desa yang ada di ketika dia ditempatkan, sehingga itu nanti akan menjadi wirausaha ya, wirausaha desa, dan nanti akan mahasiswa itu bisa berkontribusi di desa-desa dan melihat potensi desa yang ada, sehingga bisa menciptakan yang namanya sesuai dengan profil bahasa Indonesia wirausaha bahasa dan sastra. Baik, di bahasa Indonesia kan di lembaga tataran himpunan itu kan tidak hanya di lembaga HMY Imam tetapi ada pengembangan bakat dan minat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Bahasa Indonesia. Baik itu ketika mencipta puisi kan kemudian tari-tarian, menari dan sebagainya, bahkan membuat film. Bahkan juga Ibu Kaprol ini kan senang juga main film Ibu ya. Apalagi ini baru ada ininya ya, filmnya yang diciptakan oleh Dr. Cender ya. Dan saya salut juga kreativitas mahasiswa karena dia juga mahasiswa itu banyak kegiatan-kegiatannya, terutama di bakat minat itu ada namanya BASI. Ya itu nanti itu juga merekrut adik-adiknya untuk bakat minatnya di bidang sastra. Ya mungkin kalau sisi dosen Bu, mungkin prestasinya apa Bu ya? Capaian-capaian dosen PDSI, apakah aktif menulis, memenangkan hibah-hibah atau gimana Bu? Ya, tentunya ya, karena ini adalah kewajiban seorang dosen. Dari 32 dosen itu tentunya banyak yang sudah yang sudah berprestasi, terutama dosennya itu di setiap semester akan mempublikasi hasil karyanya. Begitupun juga baru-baru ini kan di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 14 yang menang hibah, ya hibah internal, baik pun juga ada juga di hibah-hibah dari Dikti ya. Tahun lalu juga dengan hibah-hibah doktor, hibah-hibah KMI, baru-baru ini kita juga termasuk Pendidikan Bahasa Indonesia pernah di tahun 2020 itu dosen-dosennya IPDN yang pembelajaran daring ya. Begitupun juga tahun ini dengan adanya course untuk publikasi ilmiah, dan tentunya ini adalah kerjasama unsur lembaga yang dari penekanan Pak Menteri itu Merdeka Belajar, tentu ada IKU ya, IKU bagaimana praktisi masuk kampus ya, sehingga kita sudah bekerja sama itu dengan UPEX, Fajar ya, yang pengelola publikasi ilmiah, yang tentu lembaga-lembaga swadaya yang memang di bidang penelitian dan pengembangan, begitu pun juga kemasyarakatan, sehingga publikasi dosen itu bisa bekerja sama. Begitupun juga sekolah-sekolah. Iya, mitra kita itu kan di sekolah SMA, SMP, dan ketika kita bekerja sama ini tentu pengabdian, pendampingan di sekolah-sekolah ya, terutama di bahasa Indonesia itu dosennya itu ada namanya penanggung jawab penelitian, ada namanya penanggung jawab pengabdian. Itu nanti yang mengkoordinir setiap semester siapa lagi yang akan pengabdian untuk pendampingan di sekolah ya. Baik Bu, alhamdulillah, makasih banyak ini Bu informasinya. Mungkin terakhir Bu, closing statement dari Bu untuk mengajak para adik-adik mahasiswa, para adik-adik SMA supaya mau bergabung di PBSI. Silakan Bu, mungkin di kesempatan menggunakan media ini. Ya. Baik, ayo alumni SMA ya, SMK dan yang betul-betul yang mau kuliah di Pendidikan Bahasa Indonesia, ayo ke FKIP Pendidikan Bahasa Indonesia, karena profil kita itu bukan hanya menjadi guru, tetapi peneliti, wirausaha bahasa dan sastra, yang tentunya nanti hasil karya-karya sastra itu bisa dijadikan sebagai industri kreativitas, di mana profil juga itu ada menjadi penulis yang kreatif dan menjadi pembawa acara ya, atau ya. Dan ada lagi bagaimana nanti dari hasil tulisannya itu menjadi suatu kumpulan-kumpulan sastra atau kumpulan-kumpulan puisi, cerpen, dan cerpen itu akan dijadikan sebagai konten-konten untuk membuat sinetron, film, dan seperti yang dilakukan oleh Dr. Cender sekarang ini ya. Jadi tentu ini adalah
sebenarnya itu adalah promosi dari pendidikan bahasa Indonesia. Pemain-pemainnya itu dari pendidikan bahasa Indonesia yang alumni juga ya, yang memang kreativitas di bidang sastra. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan perkenan kesempatan Ibu hadir di podcast FKIP Unismu Makassar. Kami tentu berdoa mudah-mudahan Ibu senantiasa sehat walafiat dalam menjalankan segala aktivitas dan rutinitas Ibu. Di setiap segmen saya selalu diingatkan oleh Pak Dekan untuk memberitahu kepada tamu bahwa sebenarnya podcast ini memiliki simbol ya. Jadi ikon kita di podcast ini itu menggunakan ikon ini loh Bu. Jadi empowering ya, means into humanity. Jadi mengandalkan adanya etika kepedulian terhadap yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik. Karena kita semua tenaga pendidik, dan ini secara kajian filosofinya adalah konsep intensionalitas atau kekerarahan kesadaran kepada manusia. Itu pesan Pak Dekan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Bu. Sekali lagi sehat walafiat buat Ibu atas waktu bersama kami di podcast FKIP Unismu Makassar. Baik para pemirsa dan teman-teman dimanapun Anda berada saat ini, saya mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada tamu kita dan tentu kepada spesial kepada para teman-teman podcast FKIP Unismu Makassar yang selalu saja setia bersama kami di sini. Insya Allah nantikan di segmen-segmen berikutnya, dan untuk segmen hari ini kita tutup sampai di sini. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.